Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari yang namanya controller. Sebelumnya kan kita sudah melakukan beberapa hal, tapi itu semua under root ya, tidak di dalam controller. Nah, kenapa kita butuh controller? Hanya karena jika misalnya kita mempunyai banyak modul, ya pasti root ini akan rame karena ada di sini action untuk validasi data, di sini misalnya ada action untuk creating data, dan itu akan sangat membuat root ini panjang gitu. Dan oleh karena itu kita sulit nanti memaintains yang mana untuk modul ini, yang mana untuk modul itu, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu disinilah controller itu bekerja. Dia bisa berhubungan dengan view, dia bisa memberikan kita action nantinya jika kita butuh, tapi dengan tidak menggunakannya di sini. Namun itu harus kita panggil tepat di root ini, kira-kira seperti itu. Makanya root ini bisa dibilang sebagai pemersatu antara controller dan juga view. Sekarang yang paling penting Anda harus ketahui jika ingin membuat apapun di Laravel ini, misalnya itu controller, misalnya itu event, misalnya itu mail, Anda bisa menggunakan yang namanya artisan. Just like ketika waktu kita membuat yang namanya komponen, itu bisa dengan artisan. Nah, artisan ini sangat membantu sekali. Jadi pada kita misalnya membuat file, seperti misalnya manual kita copy ini, terus kita paste, dan kita rubah lagi secara manual untuk nama filenya, dan itu sangat membuat lama sekali gitu. Kenapa kita tidak melakukan yang namanya dari artisan terus semua diberikannya kepada kita sesuai boilerplate yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Saya akan buka terminal, saya akan buat di sini PHP artisan make controller. Nah, untuk penamaan controller biasa digunakan dengan prefix controller. Contohnya jika kita ingin membuat user, biasa diikuti dengan user controller. Jika Anda lihat di sini saya menggunakan U-nya besar dan C-nya juga besar. Kenapa seperti itu? Biasa ketika misalnya kita ingin membuat kelas, penamaan kelasnya itu biasa memang dengan camel case. Ya, apalagi jika misalnya Anda tahu bahwa apapun kelas yang kita buat identik dengan huruf besar di awal. Biasa seperti itu. Nah, tujuannya kenapa kita harus membuat user controller daripada user aja? Nah, jika misalnya saya enter, ini akan berhasil, bukan tidak berhasil. Namun, jika Anda tidak tahu bahwa sebenarnya kan di sini kita ceritanya modul. Setiap modul biasanya sama namanya. Entah misalnya user untuk model, user misalnya untuk controller, entah itu ada event atau mail misalnya. Nah, itu kan sangat membuat kita repot ketika misalnya kita harus berhadapan dengan hal seperti itu. Contohnya seperti ini. By default, Laravel itu membawa model nama kita yang namanya user.php ya, yang mana user ini biasa berinteraksi dengan database dan juga business logic. Dan itu namanya biasanya user, tidak di prefix dengan user model, tidak seperti itu. Karena dia ada hubungannya dengan tabel nantinya. Nanti akan saya jelaskan semuanya, tapi untuk sekarang biasa jika Anda ingin membuat user model, itu tidak ada prefix user modelnya, yang ada user seperti ini. Nah, bayangkan ketika misalnya controller kita user di sini, dan bisa jadi kita ingin memakai user model tersebut di dalam kelas ini. Contohnya entah fetching data. Nah, sekarang mungkin saya akan mencontohkan langsung kepada Anda dan Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya tulis, tapi tidak ada masalah untuk itu. Anda hanya melihat kenapa kita harus memakai yang namanya prefix controller tadi. Nah, di sini saya akan berpikir untuk memakai yang namanya user model tadi. Yang saya lakukan adalah return user get, misalnya seperti itu. Dan user ini akan kita import dari yang namanya model. Ya kan, jika kita lihat user.php yang ada pada model dan kita lihat namespace-nya itu app, model, dan juga di sini ada user. Artinya yang bisa kita lakukan sekarang adalah use app models diikuti dengan nama kelasnya yaitu adalah user. Tapi ingat, jika Anda lihat otomatis jika Anda menggunakan PS Code ataupun PHP Storm, maka dia akan langsung menunjukkan error di sini. Yang mana jika misalnya kita hover di sini, dia akan tunjukkan bahwa duplicate symbol declaration untuk user itu ada. Jadi tidak bisa sebenarnya seperti itu. Nah, jalan satu-satunya ketika misalnya Anda ingin memakai yang namanya user model ini adalah mengaliaskannya ke misalnya user model. Kemudian Anda bisa panggil ini di sini. Tapi itu kan buang-buang waktu sebenarnya. Kenapa tidak kita buat langsung user controller biar supaya dia tahu bahwa sebenarnya yang ini user controller bukanlah user model. Karena kalau misalnya seperti ini, itu sama saja membuat dia bingung jika Anda tidak tahu. User yang mana ku pakai ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Maka kita buatlah alias tadi seperti itu. Nah, daripada kita membuat alias setiap kita import, yang itu membuat messy sekali kelas kita dan itu akan membuat Anda bingung nantinya. Yang mana modelnya, yang mana itunya. Nah, oleh karena itu, itulah mengapa jawabannya jika misalnya kita buat ini menjadi user controller. Sehingga jika misalnya kita ganti juga nama kelasnya di sini menjadi user controller, dan harusnya dia tidak akan bingung lagi kalau ini adalah user model, apakah ini user controller. Karena seperti itu kira-kira. Oke,
Untuk sekarang harusnya untuk penulisan nama kelasnya Anda sudah mengerti dan mungkin Anda masih bertanya kenapa kita menggunakan camel case di sini. Oke lah, untuk di awal kita bisa menggunakan huruf besar hanya karena penulisan kelas. Namun kenapa harus C-nya itu menggunakan huruf besar? Jika Anda menggunakan IDE seperti VS Code ataupun PHP Storm, dia akan melihat camel case yang Anda gunakan waktu searching file. Nah, sebelumnya mungkin Anda belum pernah melihat tutorial saya di Visual Studio Code, namun jika misalnya Anda belum, silahkan tonton karena itu sangat luar biasa sekali membantu Anda dalam development ya. Nah, sekarang coba saya Command P di sini, dan jika Anda lihat di sini suddenly sudah ada user controller dan dia pintarnya dia akan lihat di sini untuk recently open yang baru saja dibuka misalnya. Saya buat di sini UC, dan jika Anda lihat di bawah sini sudah ada user controller yang mana dia sudah bold untuk U dan juga huruf C-nya. Kira-kira seperti itulah mengapa kita menggunakan camel case, itu sangat membantu kita sebenarnya. Oke, ini akan saya hapus karena Anda sudah mengerti tentang penulisannya, maka sekarang kita bisa start from scratch untuk merubah semua ini ke dalam controller. Yang pertama yang paling penting di sini kita butuh yang namanya home ya. Home itu biasa identik dengan menunjukkan pertama kali web kita apa gitu. Nah, ketika sebelumnya kan kita pelajari itu bisa seperti ini, view home, atau Anda bisa menggunakannya dengan langsung pakai Laravel view root untuk rootnya, terus Anda buat di sini view untuk home, seperti itu kira-kira. Nah, tetapi ketika misalnya ada data yang ingin Anda passing ke sini, misalnya itu entah dari database atau ada logic tersendiri yang mempunyai banyak coding lah misalnya, tidak mungkin Anda letakkan semua di sini. Mungkin bisa aja Anda buat seperti ini, public function, terus Anda buat sini return view home, dan untuk logiknya Anda bisa buat di sini misalnya seperti itulah. Namun kan ini akan terlalu sangat panjang. Nah, oleh karena itu di sinilah kita butuh namanya controller tadi. Nah, saya akan buat sini root, get, dan di sini kita akan buat home controller. Ingat penulisannya seperti ini. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah memang aturan yang dibuatnya. Jika Anda lihat di sini saya membuat array di sini, ya. Nah, artinya ketika misalnya Anda sudah seperti ini, dia akan menganggap bahwa indeks ini adalah metode dari home controller tersebut. Nah, sekarang coba kita refresh di browser apakah ada error di sini. Nampaknya ada. Pertama katanya di sini target class home controller does not exist. Yang artinya Anda tahu bahwa sebenarnya web.php ini tidak mengenali siapa sebenarnya home controller ini. Maka yang Anda lakukan adalah use app controller. Terus Anda masukkan di sini yang namanya, dia harus masuk ke HTTP dulu sebenarnya. Nah, baru Anda buat di sini home controller. Kira-kira seperti itulah. Baru dia kenal siapa home controller ini. Nah, tradisional jika misalnya Anda menggunakan yang namanya editor teks seperti misalnya VS Code, dia bisa ada makronya gitu. Contohnya di sini saya mempunyai shortcut yang namanya Control Option I, maka otomatis harusnya dia akan masuk ke dalam sini ketika misalnya kita sudah membuat controllernya. Nah, ini yang pertama jika Anda tidak tahu ya. Saya akan buat dulu controllernya sebelum kita melanjut lebih jauh. Tapi ingat, ketika misalnya Anda sudah membuatkan controllernya di sini, terus Anda pergi ke command line dan di sini Anda buat artisan make controller. Harusnya itu PHP artisan ya, bukan artisan aja. Dan sekarang di sini saya buat home controller. Kita enter, maka di sini jika Anda lihat controller created successful dan Anda akan melihat di sini home controller. Sehingga sekarang jika misalnya kita option command I, maka dia akan masuk di sini. Oke. Tetapi jika misalnya tidak bisa melakukan seperti itu dan saya akan menganggap Anda menggunakan Visual Studio Code, Anda bisa di sini tekan control space, maka dia akan menunjukkan di sini dari mana controller tersebut. Jika misalnya langsung kita enter, maka dia akan muncul di atas sini. Namun jika Anda tidak bisa melakukan seperti itu, Anda bisa melakukan yang namanya use app HTTP controller dan home controller. Kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang kita refresh di browser, errornya akan berbeda. Kenapa seperti itu? Home controller sudah ditemukan. Namun apa yang tidak ditemukannya di sini adalah index method. Yang mana jika misalnya kita berikan hal seperti ini, dia menganggap bahwa sebenarnya di dalam home controller ini ada yang namanya method index. Jika misalnya kita buat sekarang dalam home controller ini public function untuk itu index, dan kita buat di sini misalnya itu return home, misalnya seperti itu. Dan sekarang kita refresh di browser, harusnya errornya sudah hilang. Kira-kira step errornya Anda sudah mengerti di situ. Jika seandainya ini tidak ada, yang dimunculkan dia adalah method pada home controller index tidak ada. Nah, begitu juga ketika misalnya kita buat di sini entah itu about ya, refresh,
maka di sini katanya about does not exist, katanya seperti itu. Nah, mungkin Anda bertanya di sini atau berpikir, biasanya kan home itu hanya untuk satu page, yang mana dia tidak mempunyai action, yang mana dia tidak mempunyai logik tersendiri, dia hanya mempunyai satu metode di situ. Nah, artinya home controller ini hanya berfungsi untuk return view untuk homepage. Dan Anda yakin bahwa sebenarnya di home controller ini hanya ada satu metode, maka Anda bisa menggunakan yang namanya invoke. Maka jika Anda tidak tahu bahwa sebenarnya invoke ini akan memastikan bahwa sebenarnya kelas ini hanya mempunyai satu metode, yaitu adalah invoke. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang jika misalnya kita refresh, maka harusnya errornya akan berbeda di sini bahwa index does not exist, katanya seperti itu, karena kita sudah merubah daripada index menjadi invoke. Nah, sekarang saya akan pergi ke web.php lagi. Di sini saya akan ganti menjadi __invoke. Jadi jika Anda tidak tahu itu double underscore itu ya cuman karena saya menggunakan ligaturus di sini, jadi tidak nampak dia sebenarnya itu 2 underscore seperti itu. Alright, refresh di browser, maka Anda akan melihat errornya sudah hilang. Namun jika Anda tidak tahu, sebenarnya ada cara singkat untuk melakukan seperti ini. Anda tidak perlu lagi memasukkan array di sini. Anda juga tidak perlu lagi memasukkan metodenya apa di sini dan tutup array-nya hapus. Jadi seperti ini saja. Kita refresh di browser, harusnya hasilnya akan sama saja. Maka coba dulu kita pergi ke home controller ini dan kita akan return di sini view untuk home, just like yang kita lakukan di web.php tadi. Refresh, maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Tetapi ketika misalnya kita berhubungan dengan kontak, kontak ini sudah tidak ada karena sudah kita menghapusnya tepat pada web.php yang ada pada roots folder yang ada di sini. Nah, kontak ini kan sifatnya dia mempunyai 2 metode. Yang pertama itu untuk view, yang kedua itu untuk actionnya apa. Anda tahu biasanya kontak itu identik dengan masukkan email, terus pesan kita, kira-kira untuk feedback lah bisa dibilang. Atau ingin Anda menghubungkan klien sama admin, biasanya itu kan di dalam kontak page. Yang biasanya itu pasti mempunyai dua metode. Nah, oleh karena itu sistem invocable itu tidak bisa kita lakukan pada kontak controller. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah menggunakan array seperti yang tadi. Oke, coba dulu buka terminal Anda dan lakukan php artisan make controller. Kita akan buat nama controllernya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya kontak, maka di sini kita buat kontak controller. Enter, maka controller create successfully. Jika misalnya kita lihat itu ada di sini pastinya. Dan di sini kita membutuhkan 2 metode sebenarnya, yaitu create dan juga store. Store untuk actionnya, apa action dari metode tersebut. Kira-kira seperti itulah. Nah, dan mungkin ada bingung di sini, tapi jelasnya di sini coba dulu kita buat root action atau root get dulu untuk yang namanya kontak. Nah, di sini kita akan buat array lagi kontak controller dan saya enter, maka jika Anda di atas ini dia langsung masuk suddenly. Tidak ada perlu lagi saya ketik-ketik, itulah kenapa saya menggunakan VS Code. Di sini saya akan buat kelas dan di sini saya akan buat create. Nah, sebenarnya jika Anda tahu kan kita di sini actionnya itu butuh root juga. Jadi apa action setelah kita melakukan ini? Kira-kira seperti itu. Maka oleh karena itu di sini kita akan buat actionnya itu store. Dan di sini daripada get kita akan buat post. Saya akan langsung mencontohkan nanti, Anda slow aja. Kenapa saya buat di sini post? Hanya karena kita ingin action di sini. Misalnya itu entah create database, ya kira-kira seperti itu. Entah itu sending email dan sebagainya. Kita akan melakukan dengan cara post seperti ini. Sekarang jika misalnya kita refresh di browser, kita pergi ke kontak, maka harusnya jika Anda lihat di sini dia mengharapkan create method yang mana itu tidak ada belum, katanya seperti itu. Maka oleh karena itu step pertama kita pergi ke kontak controller dan kita lakukan di sini public function untuk create. Nah, di sini kita akan return view untuk kontak. Kira-kira seperti itulah. Refresh di browser, maka ini yang kita dapatkan sekarang. Oke, coba dulu untuk memperjelas saja bahwa kita ingin melakukan actionnya, kita akan pergi ke resources, view, di sini ada kontak, dan coba dulu di sini kita buat form, misalnya itu apalah ya, kita buat dulu di sini untuk kontak, karena dia akan melakukan post ke dalam kontak URL, karena sesuai apa yang kita buat pada web.php tadi, yaitu adalah yang ini. Oke, sekarang di sini coba dulu kita masukkan, Anda tidak perlu tahu masalah ini, tapi jelasnya di sini saya akan buat CSRF dulu. Ini adalah cross-site request forgery, jangan pikirkan dulu, tapi yang jelasnya jika ini tidak ada action ini akan sia-sia. Sini saya akan buat button submit, itu misalnya
submit lah misalnya, atau send misalnya, seperti itulah. Refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Kita send sekarang, maka jika Anda lihat store does not exist, katanya seperti itu. Artinya dia sudah tahu siapa yang ingin ditarget dia. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini kita ada method post. Karena di web.php tadi, di sini kan kita get untuk kontak, ya kan? Nah di sini juga post untuk kontak. Jika misalnya request yang diterimanya itu adalah post, maka dia akan target yang ini. Ya karena yang kita lakukan pada contact.blade.php itu menggunakan method post, maka dia tahu harus pergi kemana. Dan dierorkannya bahwa store itu tidak ada belum di dalam contact controller. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang saya akan pergi ke contact controller dan di sini kita akan buat satu method untuk store. Ya di sini kita akan buat dd submitted misalnya seperti itu. dd ini stand for die and dump. Ya ada juga yang namanya ddd itu sama dengan die, dump, and debug. Ya mungkin itu akan Anda tahu ketika misalnya Anda sering melihat dokumentasi untuk helper functionnya. Dan ini akan saya komen dulu untuk dd-nya. Kita akan fokus ke dd dulu, yaitu die and dump. Oke, sekarang kita refresh di browser. Coba kita kembali dulu, refresh, kita send. Maka jika Anda di sini submitted, artinya method ini sudah diakui, bisa dikunjungi dari view yang ada di sini. Which is very cool. Inilah yang biasa kita lakukan ketika misalnya kita membutuhkan action terhadap modul itu. Entah itu create data, entah itu sending email, biasa diidentik dengan post method. Ya. Oke, harusnya Anda sudah mengerti di sini step by stepnya. Mungkin jika misalnya tidak jelas, silahkan ulangi lagi videonya atau Anda bisa tanya saya di kolom komentar. Apa, kenapa? Ya kira-kira seperti itulah Anda bertanya. Ya, oke, sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan hapus dulu di submitted ini dan saya akan memperlihatkan ini kepada Anda. Dan sekarang kita akan kembali dan kita refresh, kita send. Maka jika Anda lihat di sini dump, die, debug. Inilah kenapa kita membutuhkan yang namanya kadang dd. Nah, mungkin itu akan menjadi pertanyaan kepada Anda ya. Kapan kita membutuhkan dd sebenarnya? Kapan kita membutuhkan ddd misalnya seperti itu. Tapi itu tidak usah Anda pikirkan sebenarnya. Itu hanya terlalu kebutuhan tersendirinya. Itu kadang kita butuh die and dump and debug, kita juga butuh kadang ddd. Tapi most of the time kita akan selalu menggunakan yang namanya dd hanya karena dia bisa patching semua data yang kita butuhkan. Misalnya itu entah kita ingin melihat user ini ada atau tidak. Nah, kita bisa membuatnya dalam dd, kira-kira seperti itulah. Itu sama dengan return, tapi kalau return itu sifatnya apa saya bilang ya, biasa digunakan untuk API ya. Tapi kalau untuk dd ini emang benar-benar untuk web application, kira-kira seperti itulah. Alright, jika sudah, sekarang harusnya Anda sudah mengerti step by step di sini mengapa kita menggunakan yang namanya controller. Di video berikutnya kita akan bahas masih di dalam controller ini. So I see you on the next video.